Jadi Bapak-Bapak sekalian, untuk materi ini sudah kami share tadi lewat WhatsApp group ya, yaitu kita hari ini akan membahas tentang materi pengantar etika profesi engineer atau profesi insinyur. Sedikit nanti juga kita mengulas tentang kode etik ya, dan juga hal-hal yang nanti terkait dengan materi pada kuliah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah untuk biodata singkat kami ya. Kemarin sudah saya sampaikan, ini nama lengkap saya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau Prof. Herman sudah sangat familiar, jadi sudah sangat kenal, tapi mungkin teman-teman yang lain ya, Pak Angga, Pak Agus, mungkin belum begitu familiar dengan kami ya. Nama lengkap saya ini, Bapak ya, tempat tanggal lahir saya di Pekalongan, 49 tahun yang lalu, ini mendekati 50 ya. Sekarang saya tinggal di Jongge Tengah ya, di Sleman. Pekerjaan utama sebagai dosen di Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Nah, ini pengalaman kerja kami baik di kampus maupun di luar kampus. Nah, untuk channel YouTube saya ini bisa dilihat pada channel YouTube yaitu Muhal Media Creation. Untuk keluarga, alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak dan 1 istri. Nah, ini Bapak Ibu untuk channel YouTube kami ya. Nanti bisa diakses. Insya Allah nanti rekaman kuliah nanti akan saya upload di situ supaya nanti bisa menjadi pengingat ya apabila nanti kita perlu untuk melihat kembali materi-materi yang sudah kami sampaikan. Nah, pertama-tama kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mengenalkan ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan etika dan kode etik profesi engineer atau profesi insinyur. Nah, mungkin Bapak dan Ibu semuanya ada yang sudah sangat familiar dengan etika profesi dan kode etik profesi insinyur ya. Terutama Prof. Irman ini saya kira sudah sangat familiar ya tentang masalah ini ya. Dan teman-teman di industri juga saya kira sudah familiar ya. Karena di beberapa pekerjaan kita dituntut untuk ya apa namanya tidak sekedar hanya kompeten ya, tidak hanya sekedar pengetahuan, keterampilan, tetapi juga tentang masalah kode etik profesi di sini. Nah, harapannya nanti kita bisa lebih mengenal, lebih bisa memahami ya. Nah, harapan yang di ujung adalah kita nanti bisa mengaplikasikan pada saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan terkait dengan keinsinyuran. Karena memang yang namanya tuntutan dari seorang insinyur yaitu adalah karena di sini insinyur adalah profesi ya kita harus ngerti tentang kode etik profesi. Nah, kalau kita jabarkan kompetensi nanti yang akan diharapkan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama tentang bagaimana kita menguasai pengetahuan tentang masalah etika profesi, tentang kesadaran dalam menjalankan etika pada saat nanti kita bekerja sebagai calon insinyur. Nah, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Insinyur elektro ya, insinyur elektronika dan informatika, insinyur sipil, insinyur mesin, otomotif dan lain sebagainya. Nah, nanti ini bisa kita sesuaikan. Yang kedua, harapannya adalah kita mampu mengaplikasikan etika profesi pada proses pengambilan keputusan. Karena ini yang paling penting ya, bagaimana nanti kita di dalam mengambil sebuah keputusan harus didasarkan pada yang pertama adalah profesionalitas. Nah, nanti ada mata kuliah sendiri tentang profesionalitas ini. Profesi insinyur ya. Nanti ada apa namanya mata kuliah yang akan membahas tentang itu. Yang kedua adalah tentang integritas untuk menghasilkan pekerjaan di bidang keinsinyuran yang memenuhi aspek-aspek keinsinyuran. Apa saja? Yang pertama adalah kualitas,
Yang kedua adalah safety atau keamanan. Yang ketiga adalah akrab lingkungan. Jadi ini adalah aspek-aspek yang sangat penting sehingga nanti di dalam pekerjaan yang berkaitan dengan keinsinyuran kita perlu ya memperhatikan kaitannya dengan etika, dengan integritas, dengan respect dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya ya, ini nanti desain kuliah kita ya. Desain kuliah kita nanti kita akan menggunakan pendekatan merdeka belajar ya, di mana nanti Bapak Ibu kami minta untuk membuat tugas. Nah, tugasnya apa? Ini nanti tugasnya adalah terkait dengan tema-tema yang nanti akan kita bahas pada mata kuliah ini. Nah, kami sudah mendesain ada 8 tugas sesuai dengan jumlah mahasiswa. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengisi saja. Monggo nanti Bapak Ibu kita isi ya. Yang mau milih nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa, nomor 5 sampai nomor 8. Nah, tugasnya apa? Saya kira tugasnya bebas Bapak Ibu ya. Tugasnya bisa membuat ya semacam apa namanya eh, tulisan ya, berupa apa? Tulisan dalam bentuk ilmiah tentu saja Bapak Ibu sekalian terkait dengan tema-tema ini. Nah, supaya nanti Bapak Ibu sekalian ya ini bisa lebih memahami ya terkait dengan hal-hal yang nanti akan kita bahas pada mata kuliah etika profesi dan kode etik profesi insinyur ya. Nah, selanjutnya nanti Bapak Ibu kami minta untuk menyampaikan materi-materi ini selama nanti kita perkuliahan. Sehingga nanti eh, kita bisa berdiskusi lebih banyak terkait dengan tema-tema yang nanti akan kita bahas. Nah, kita awali ya dengan istilah etik atau kalau kita terjemahkan itu etika. Karena etika itu bukan bahasa asli dari Indonesia, tetapi kita mengadopsi dari bahasa asing. Apa itu etika? Secara etimologi, etika berasal dari kata dalam bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani itu ada kata yang namanya ethos. Kalau diterjemahkan, ethos itu artinya karakter atau watak, kesusilaan, atau adat. Nah, etika ini berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh seseorang yang bekerja atau kelompok yang digunakan untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang dilakukan itu masuk dalam kategori benar, buruk, baik, atau tidak. Nah, ini konsep tentang masalah etika. Nah, yang berikutnya adalah di beberapa referensi ya, etika itu dimaksudkan untuk mengatur. Berupa apa? Berupa batasan, berupa standar. Standar di dalam apa? Yaitu dalam pergaulan manusia yang terkait dengan kelompok sosial masyarakat. Nah, pergaulan ini, pergaulan manusia, kelompok sosial masyarakat didasarkan pada prinsip yaitu moral untuk memberikan guideline ya, tindakan secara logik, secara rasional. Apakah tindakan itu sudah sesuai dengan moral, dengan norma, dengan kaidah, atau menyimpang. Sehingga seringkali didefinisikan bahwa etika itu merupakan adat kebiasaan atau aturan perilaku manusia dalam hubungannya antar sesama manusia terkait dengan hal-hal yang benar, salah, baik, buruk, dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan konsep etika. Nah, contoh misalkan seperti ini ya. Di dalam pergaulan bermasyarakat itu di masing-masing daerah
di masing-masing negara itu mungkin aturannya berbeda, adat istiadatnya berbeda. Sehingga secara umum ya, itu etika mengatur bagaimana sistem yang seharusnya dilakukan oleh manusia agar di dalam pergaulan ini terjadi harmonisa, saling menghargai, saling menghormati, sehingga nanti tercipta hubungan yang harmonis. Nah, secara umum hal ini juga dikenal dengan beberapa istilah. Di beberapa negara atau daerah yang namanya etika, itu kadang dikenal dengan istilah sopan santun, walaupun itu sebenarnya berbeda. Kalau di Jawa dikenal dengan istilah tata krama. Atau kalau di dunia akademis, yaitu protokoler. Atau istilah-istilah lainnya. Tata tertib, atau mungkin norma, dan lain sebagainya. Walaupun itu sebenarnya agak berbeda. Yang dijadikan sebagai pedoman dalam pergaulan. Yang biasanya itu tidak tertulis. Contohnya kalau di Jawa, ya, kalau ada anak mau keluar rumah, ya dia harus izin dengan orang tua. Izinnya dengan cara apa? Ya kalau di Jawa izinnya ya dengan sungkem seperti ini. Ini mungkin bisa berbeda ya di beberapa daerah, di beberapa negara itu tidak harus melakukan izin yang seperti ini. Nah, di sini yang namanya etika yaitu fungsinya adalah menjadi pedoman dalam kita bergaul. Nah, ini contohnya. Ilustrasinya seperti ini. Di dalam kita bergaul, kita harus memperhatikan masalah etika. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar saling apa? Saling menyenangkan, saling mendapatkan ketenangan, saling mendapatkan ketentraman, perlindungan tanpa merugikan pihak-pihak yang lain. Sesuai dengan apa? Nah, ini tadi ada yang sesuai dengan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang sifatnya universal. Ini ya terkait dengan masalah etika. Nah, ada istilah lain selain etika, yaitu adalah etiket. Apa itu yang dimaksud dengan etiket? Nah, kalau kita bicara tentang etika, tadi sudah kita bahas ya pengantarnya seperti apa. Sekarang kita bahas tentang masalah etiket. Kalau etika berasal dari kata ethos bahasa Yunani, kalau etiket berasal dari bahasa Inggris yang kita kenal sebagai etik. Atau juga hampir mirip di beberapa bahasa lain, yaitu adalah bahasa Prancis yang berasal dari kata etiquette. Nah, apa yang dimaksud dengan etiket? Etiket berarti sopan santun dalam pergaulan. Tadi ya, sudah saya sebutkan sebenarnya kadang-kadang orang membedakan antara etika dan etiket itu juga salah kaprah. Kadang-kadang sopan santun itu ya dianggap sebagai etika. Sebenarnya sopan santun itu ya etiket. Etiket pergaulan dalam keluarga tadi berbeda-beda. Keluarga Jawa, suku Batak, suku Bugis, suku Eropa, ya, Amerika, Indian, Afrika mungkin berbeda. Etiket pergaulan dalam bisnis ini juga berbeda. Etiket pergaulan di sekolah, di kampus ini juga berbeda. Etiket dalam hidup bermasyarakat ini juga berbeda. Kalau orang Jepang ketemu senangnya itu apa namanya menundukkan kepala dan badan ya. Nah, mungkin di tempat lain ini agak berbeda. Nah, dua-duanya antara etika dan etiket itu sama-sama berkaitan dengan sikap dan perilaku manusia. Jadi sama-sama ya, dua-duanya sama.
Nah, etika dan etiket itu hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak mengenal etika, tidak mengenal etiket. Nah, dua-duanya antara etika dan etiket ini mengatur sikap dan perilaku manusia secara normatif. Yang berarti ya memberi norma terkait dengan sikap dan perilaku manusia dalam hal apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contoh misalkan kita etika berkomunikasi. Bagaimana kita etikanya? Bagaimana etika berpakaian? Nah, hal-hal seperti ini ya, ini kadang-kadang kita sering salah. Yang benar itu apakah etika ataukah etiket? Nah, kalau kita lihat secara lebih mendalam, yang namanya etiket itu ya berkaitan dengan cara melakukan perbuatan. Sehingga etiket itu lebih fokus pada cara yang tepat yang harus dilakukan pada komunitas masyarakat tertentu. Contohnya adalah misalkan bagaimana kita makan. Mungkin etiket orang tua itu kalau di Jawa didahulukan, kalau di Jawa, di Indonesia. Tapi kalau di Eropa ya sama saja, tidak ada yang seperti itu. Ini terkait dengan masalah etiket. Kalau orang Indonesia misalkan memberikan sesuatu, itu ya harus dilakukan dengan tangan kanan. Etiketnya seperti itu. Kalau kita memberikan pakai tangan kiri, dianggap kita tidak sopan. Bila hal ini dilanggar, maka ini dianggap yang melakukan perbuatan itu tidak memiliki etiket. Ini yang untuk etiketnya. Nah, sekarang etika. Etika tidak terbatas pada cara melakukan sebuah perbuatan, tetapi juga memberi norma tentang perbuatan itu sendiri terkait dengan apa yang, apakah sebuah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Nah, kalau kita detailkan, etiket itu hanya berlaku untuk sebuah pergaulan. Jadi bila tidak ada orang lain atau tidak ada saksi mata, maka etiket itu ya tidak berlaku. Misalkan etiket tentang makan, ya. Kita mau makan pakai tangan, pakai sendok, kaki kita mau diangkat ke atas, itu kalau sendirian ya tidak masalah. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang lain, ini akan menjadi masalah. Contoh tadi ya, makan sambil menaruh kaki di atas meja. Kalau pas di pergaulan ya itu dianggap melanggar etiket. Tapi kalau kita sendirian, ya nggak ada orang yang lihat. Maka tidak ada dikatakan kita melanggar etiket. Nah, kalau etika itu selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain. Bedanya di situ. Contohnya misalkan, kita pinjem barang. Walaupun pemiliknya sudah lupa, ya kita tetap harus mengembalikan. Itu terkait dengan masalah etika. Bukan lagi masalah etiket. Kalau kita bicaranya tadi tentang etiket, oh, orangnya sudah lupa atau orangnya sudah meninggal, ya kita nggak usah apa namanya mengembalikan. Seperti itu konsepnya. Nah, yang kedua, contohnya adalah memuliakan guru. Nah, ini juga menjadi sebuah etika. Walaupun mungkin murid itu pernah tersakiti, ya, mungkin pernah disinggung, pernah mungkin dihukum oleh gurunya, maka ya murid itu harus mempunyai rasa untuk memuliakan gurunya. Nah, ini adalah sebuah etika. Jadi kalau ada orang yang tidak memuliakan gurunya, maka ya dia dikatakan tidak beretika. Nah, kalau kita lihat di sini ya, apa beda antara etiket ya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini saya matriksnya seperti ini, tapi tidak saya buat bentuk matrik ya. Saya buat hanya list saja. Etiket itu bersifat relatif.
tergantung tempat, tergantung budaya. Jadi sebuah perbuatan dianggap tidak sopan pada komunitas tertentu, tetapi dianggap sopan dalam komunitas lain. Contohnya makan tadi. Makan pakai tangan kanan. Kalau orang Eropa makan sambil bersenggah, kita makan gitu ya. Bagi orang Timur itu nggak sopan, tidak beretiket. Tapi bagi orang Eropa nggak ada masalah. Ya. Nah, kalau etika itu lebih bersifat universal dan absolut. Nah, contohnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tadi, masalah kejujuran. Itu universal. Dimanapun orang ya dituntut untuk tidak berbohong. Jangan mengambil yang bukan miliknya. Itu dimanapun berlaku universal. Ini adalah prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar. Jadi secara sifat itu etiket itu relatif, tapi kalau yang namanya etika itu berlaku secara universal. Nah, yang berikutnya ya, etiket hanya memandang manusia dari segi lahiriah, sedangkan etika memandang manusia dari segi kedalaman jiwanya. Ini yang membedakan. Mungkin seorang penipu ya atau seorang pencuri mungkin bisa bertutur kata lembut. Seorang pencuri bisa memegang etiket walaupun dia sebenarnya melanggar etika karena menipu, karena mengambil hak orang lain. Sebaliknya, seseorang yang berpegang teguh pada etika ya tidak akan mungkin melakukan hal seperti ini. Ini yang dari segi lahiriah dan kedalaman jiwa. Ya. Yang ketiga, namanya etika memandang manusia dari segi dalam. Orang yang berpegang teguh pada etika tidak akan mungkin ya berbeda dengan hal yang nanti akan dia lakukan. Karena termasuk dalam tindakan yang tidak etis. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kalau kita apa namanya buat listnya ya. Ini adalah etika, ini etika. Jadi etika berasal dari kata Yunani, saya rangkum, etiket berasal dari bahasa Inggris atau Prancis. Etiket berkaitan dengan cara melakukan sesuatu kepada orang lain, bergantung pada orang lain. Tapi kalau etiket mengarah pada moral. Etika ya, mohon maaf. Jadi di sini mengatur apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Berlaku kapan saja, walaupun tidak ada orang melihat. Sifatnya universal dan absolut, memandang manusia dari lahir dan batinnya. Tapi kalau etiket, tidak. Ini adalah perbedaan antara etika dan etika. Nah, bagaimana prinsip etika? Ada banyak prinsip ya yang bisa kita lihat untuk ya mengembangkan etika ini. Ada integritas, ada moral, ada honesty, ada right, ada fairness, ada responsibility, ada conscience, ada choice, ada honor, ada value, ada principle dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas apa fungsi dari etika. Fungsi dari etika yaitu adalah yang pertama, mengambil sikap yang wajar dalam suasana percintaan. Sebagai seorang insinyur, ya, kita nanti pasti akan menghadapi ya rekanan, menghadapi apa namanya kompetitor, menghadapi rekan kerja, menghadapi orang lain yang beraneka ragam. Dalam sebuah proyek, misalkan proyek bendungan, ya kita ada banyak tipe manusia di sana. Proyek PLTU itu ada banyak manusia di sana. Proyek IKN ya itu juga ada banyak. Nah, etika ini fungsinya tadi mampu mengatasi berbagai macam perbedaan dalam hal suku, ras, budaya, agama, negara, bangsa, adat, dan kebiasaan.
Nah, kenapa di sini? Karena yang namanya etika itu dapat kita jadikan sebagai pegangan dalam pembangunan, terutama dalam revolusi industri dan modernisasi. Ini penting sekali. Nah, ini etika ini yang mungkin isu-isu sekarang menjadi sangat krusial ya. Itu sebagai dasar ideologi yang menawarkan sebagai penuntun kehidupan. Nah, dasarnya apa bisa macam-macam ya. Kalau di dalam agama ya ada macam-macam, ada etika Islami, ada etika apa, berdasarkan aliran agama tertentu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas tentang ilmu etika. Kalau etika itu merupakan ilmu yang membahas pola-pola aturan tentang nilai kesusilaan, maka tindakan melakukan aturan etika itu disebut sebagai tindakan etik. Maka dari itu sebagai calon insinyur kita harus memahami etika dan kode etik insinyur Indonesia. Karena kita berada di wilayah negara Indonesia. Sedangkan sifat tindakan ya tentang pelaksanaannya bersifat etis. Jadi nanti ada istilah etik dan etis. Kadang-kadang ini juga sering disamakan walaupun sebenarnya berbeda. Nah, terkait dengan etika itu juga nanti kadang-kadang belum tentu etika itu melanggar hukum. Seperti misalkan ketua MK ya yang dijatuhi melanggar etik ya, diberikan sanksi berat tapi tidak melanggar hukum. Karena memang etika itu dengan hukum itu ada perbedaan. Melanggar etika belum tentu melanggar hukum. Tapi kalau melanggar hukum sudah pasti tentu melanggar etika. Nah, di dalam pokok-pokok etika itu ada banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Yang pertama itu adalah nilai. Nah, yang namanya nilai ini ya yang punya manusia supaya nanti bisa menilai apakah ini baik, apakah ini tidak baik, apa ini melanggar etika atau tidak, melanggar kode etik atau tidak. Yang kedua adalah norma yang bisa dijadikan di dalam sebuah etika maupun kode etik profesi. Yang ketiga sikap, yang keempat asas, yang kelima adalah norma agama. Nah, ini agama kadang-kadang diambil ya untuk menjadi sebagai sebuah nilai di dalam etika. Norma kesusilaan, ya, norma kesopanan, termasuk di dalamnya juga ada norma hukum. Ya. Nah, terkait dengan masalah etika itu ada beberapa kategori. Yang pertama terkait dengan yang namanya etika deskriptif. Apa itu etika deskriptif? Yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, contoh kasusnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Contoh misalkan terkait dengan masalah etika. Ada negara yang melegalkan aborsi. Jadi orang melakukan aborsi ya dianggap tidak melanggar etika karena dilegalkan. Ada yang melegalkan prostitusi, ada yang melegalkan perjudian. Tetapi di negara-negara lain termasuk Indonesia hal ini itu sangat tabu ya karena ini tidak boleh. Bahkan tidak sekedar di etika, di hukum pun tidak boleh. Jadi kadang-kadang ada komunitas tertentu yang menganggap hal-hal seperti ini itu diperbolehkan. Termasuk ganja. Ini kalau di Amerika diperbolehkan. Thailand diperbolehkan. Di Indonesia tidak boleh. Nah, sehingga di sini perlu ada ya apa namanya pemahaman yang tepat terkait dengan masalah etika. Nah, yang kedua adalah etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal
yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang berguna. Ini adalah namanya etika normatif. Jadi yang namanya etika normatif itu memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Contohnya apa? Contohnya terkait dengan pilihan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Contoh sederhana ya, seorang pemimpin agama, ya ulama atau mungkin pendeta atau mungkin pemimpin agama lain, seorang pemimpin di apa namanya pemerintahan dan lain sebagainya, itu harus merupakan seorang tokoh masyarakat yang secara normatif harus mempunyai sifat-sifat yang adil, jujur, bijak, dan lain sebagainya. Ini adalah etika yang sifatnya normatif. Nah, yang berikutnya adalah etika umum dan etika khusus. Jadi etika umum membahas kondisi dasar manusia dalam bertindak secara etis, ya. Bagaimana manusia mengambil keputusan etis berdasarkan teori etika dan prinsip-prinsip moral dalam bertindak sebagai standar. Mana yang boleh, mana yang baik, mana yang tidak boleh atau tidak baik. Nah, etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori. Nah, sedangkan teori khusus ini adalah penerapan prinsip moral dalam kehidupan secara khusus. Dasarnya apa? Sama, teori, prinsip moral, dan lain sebagainya. Misalkan contohnya seperti ini ya. Bagaimana nanti kita sebagai insinyur mengambil keputusan atau mengambil tindakan. Dasarnya apa? Kenapa kalau yang teknik sipil kok menggunakan apa pondasinya seperti ini? Kalau yang teknik elektro, kenapa saya apa namanya menggunakan standar untuk tahanan isolasinya sekian? Kalau yang di komputer, kenapa saya menggunakan algoritmanya seperti ini? Nah, ini adalah sudah masuk dalam etika khusus. Nah, terkait dengan etika yang lain itu ada namanya etika sosial. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal ya pergaulan kita sesama manusia, etika terhadap lingkungan, bagaimana nanti kita di dalam sebuah pekerjaan kita harus memastikan ya instalasi pengolah air limbah. Kita pastikan pekerjaan kita itu tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk dengan keluarga, termasuk dengan organisasi, dengan apa namanya organisasi profesi maupun secara politis. Ini terkait dengan etika sosial. Nah, bagaimana tentang standar keprofesionalan? Yang namanya profesional ya secara etika itu didasari pada ini Bapak Ibu sekalian. Panggilan jiwa, panggilan nurani. Jadi kita menjadi seseorang profesinya apa yaitu mestinya di sini ada panggilan nurani yang dilakukan secara terorganisasi, ada persyaratan teknis terkait dengan pendidikan. Jadi kalau dosen jelas pendidikannya harus tiga. Kalau zaman dulu S2, zaman saya masuk S1. Kalau misalkan pekerjaan ahli itu ya harus insinyur gitu ya. Dan kalau pekerjaannya ini harus IPM atau IPP atau IPU. Kalau internasional harus misalkan pakai ASEAN Eng atau harus yang standarnya Eropa, Europe N ya atau American Engineering dan lain sebagainya. Nah, yang namanya profesi itu sebenarnya kontribusinya adalah bagaimana kita memberikan sumbangsih terkait dengan keilmuan, kecendekiawan. Diharapkan orang-orang yang di sini mempunyai pengalaman yang luas dan terstruktur, ya. Nah, yang namanya profesi itu nanti akan menyeleksi apakah seseorang itu layak dan patut atau tidak berada di dalam sebuah profesi.
Nah, sehingga yang namanya keprofesionalan itu dikembangkan oleh asosiasi profesi. Nah, kalau kita lihat pekerjaan-pekerjaan di bidang keinsinyuran, ya, ini yang bidang listrik, yang bidang apa namanya transportasi, termasuk elektronika, termasuk nanti informasi, ini pekerjaan sipil, mechanical, electrical, sistem informasi, elektronik dan lain sebagainya. Nah, dasarnya di sini apa? Maka di sini kita harus pegang yang namanya ethical behavior, competent performance, ya, innovative practice, engineering excellence, equality of opportunity, ya, social justice and sustainable development. Ini adalah beberapa hal yang terkait dengan praktik engineering, ya. Nah, tadi kalau kita lihat ya namanya profesi itu tadi di sini, a profession is a calling which is pursued only by an organized body of people. Jadi yang namanya profesi itu panggilan jiwa. Bapak Ibu nanti akan masuk sebagai profesi insinyur. Maka ini ada panggilan jiwa, daftar di PSPPI. Selanjutnya di sini nanti apa? Yang mengorganize siapa? PII, Bapak Ibu. Nah, ini terkait dengan masalah apa namanya? Profesi, ya. Nah, tugas utamanya apa? Ini, Bapak Ibu. Tugas utama dari profesi. Menyeleksi orang yang patut dan layak. Maka di sini dilakukan melalui penerapan apa? Ya, ada competent based certification, ada code of ethic and professional conduct. Nah, apa saja? Salah satu yang dikembangkan di sini. Ada integrity, ada teamwork, ada objectivity, ada confidentiality, ada growth, dan lain sebagainya. Termasuk kaitannya nanti dengan kompetensi. Nah, di dalam organisasi profesi selalu ada yang namanya kode etik profesi. Nah, kode etik profesi itu apa ya? Nah, kalau kita lihat yang namanya kode etik ini, etika profesi adalah refleksi dari self control. Karena dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri. Nah, kode etik itu diperlukan untuk apa? Untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi dan di sisi lain melindungi masyarakat dari penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Nah, yang namanya profesi itu kan dipercaya oleh masyarakat. Dokter, maka ya harus ada kode etik dokter. Guru, ada kode etik guru. Insinyur, ada kode etik insinyur, dan lain sebagainya. Nah, apa itu kode etik ya? Nanti akan kita bahas secara detail ya, karena ini nanti masuk dalam tugas ya. Termasuk kode etik itu apa ya. Terus kode etik tujuannya untuk apa, tadi sudah saya jelaskan ya. Contoh kode etik profesi insinyur Indonesia itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah kita sudah punya organisasi namanya PII. Ini mahasiswa batch 1 PSPPI UNJ. Nah, ini harus mengerti, memahami dan bisa mengaplikasikan ya kode etik yang disusun oleh PI. Nah, ini Bapak Ibu ya tentang kode etik profesi. Ini ya terkait dengan kode etik ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Untuk di akhir ya ini ada banyak studi kasus ya. Nanti bisa kita jadikan sebagai sebuah apa namanya renungan ya. Kadang-kadang kita memang ada hal-hal yang kita lakukan sebenarnya ini tadi ya mungkin tidak melanggar hukum tetapi bisa melanggar etika ya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian untuk tugasnya ini nanti tolong diisi Bapak Ibu ya di grup. Bapak Ibu silakan milih. Jadi cepet-cepetan aja di sini Bapak Ibu yang mau milih tema 1 siapa, mau milih tema 2 siapa, nanti tinggal tulis saja daftarnya di WhatsApp grup ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang akan apa namanya menyampaikan awal pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan ya. Monggo kalau ada yang ingin didiskusikan.
Monggo Prof Herman kalau ada memberikan tambahan materi ini. Sudah cukup Pak, sudah jelas materinya yang disampaikan. Nggih. Matur nuwun Prof. Untuk terkait dengan tugas tadi kita bikin kayak semacam makalah gitu ya Pak ya. Ye, Oke. nggak harus makalah yang seperti artikel itu, nggak pokoknya yang Ya, penting makalah ilmiah lah gitu aja. nggih. Ye. Oke, Nanti siap. sama untuk presentasi Prof. Ye. Oh ya. Ye. Oke, itu berarti nulis di WA Group Pak ya, apa Ye, ditulis di pilihannya. WhatsApp group. Nanti pertemuan berikutnya itu nanti tema-tema itu nanti yang membahas pertama dari bapak-bapak sekalian. Ya. Ye. Oke, kasih Pak. Ye, matur nuwun sangat. Ye. Monggo Pak Toto, Pak Widi, ada yang mau disampaikan? Pak Paryanto, Pak Angga, Pak Agus, Pak Maaf Fitra, Pak, ini baru Pak Taufik. Monggo Pak. Baru apa ini Pak Paryanto baru ini banyak sibuk ini. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada yang ditanyakan atau didiskusikan ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada sesuatu yang kurang berkenan ya. Nah, kita nanti lanjutkan kuliah kita mungkin setelah Lebaran karena minggu depan kita sudah cuti bersama, Ji. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian ya, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup kuliah pada pagi dan siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Alhamdulillah. Cukup, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Ya, matur nuwun mohon. semua. Ye. Pamit. Terima kasih Pak.